Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 27 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai dengan 28. Lewat Yeremia, Allah berfirman, "Inilah yang kuperintahkan kepadamu, hei orang-orang Israel, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia." Namun Israel tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka mengikuti rancangan sendiri, rancangan kedegilan yang hanyalah perbuatan-perbuatan jahat. Mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Meskipun mereka telah dihantar dari pembuangan kembali ke tanah terjanji, mereka dikeluarkan dari Mesir, namun mereka tidak mendengarkan hamba-hamba nabi-nabi yang kuutus. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan para nabi. Mereka tegar tengkuk dan tetap berbuat jahat, bahkan lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Mereka akan dilenyapkan dari muka bumi. Sedangkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23, Yesus menegaskan kepada semua orang, kalau kerajaan terpecah-pecah, maka akan hancurlah kerajaan itu. Ini dikatakan Yesus, karena ketika Yesus mengusir roh jahat atau setan dari seseorang, orang-orang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Namun Yesus menegaskan, barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudari-saudaraku terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat bacaan yang pertama kita diingatkan bahwa Allah sudah banyak kali menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita diharapkan tidak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, memberikan punggung dan bukan muka kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarkan suara Allah. Mereka tegar tengkuk. Mereka keras kepala. Maka mereka akan disingkirkan dan dibuang dari hadapan Allah. Allah berkarya sampai hari ini, maka dituntut kepada kita kepekaan untuk melihat karya-karya Allah, dan kemudian kita datang kepadanya, memberikan muka dan bukan punggung, mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya, agar akhirnya kita beroleh keselamatan. Dan untuk itu kita dituntut apa yang dikatakan oleh penginjil hari ini. Barang siapa bersama aku, bersama Yesus, ia mengumpulkan. Tetapi barang siapa tidak bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bersama Yesus berarti kita menempatkan Dia di dalam hidup kita. Kita menjadikan Dia pegangan dan sumber hidup kita. Kalau kita benar-benar bersama dengan Yesus, kita mengumpulkan orang untuk menuju kepada keselamatan. Maka kita boleh bertanya selama ini, apakah hidupku, tindakanku menyatukan orang kepada Yesus? Ataukah justru sebaliknya mencerai-beraikan? Kita lihat hidup kita, tindakan kita. Apakah semakin membawa orang bersatu dengan Yesus? Mudah-mudahan di masa Prapaskah ini kita bertobat dari mencerai-beraikan kepada menyatukan murid-murid Tuhan untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan. Biarlah akhirnya dengan cara itu kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi pertanyaannya, apakah hidupku sudah senantiasa merupakan perwujudan kehendak Allah, melaksanakan sabda dan kehendak-Nya? Dan apakah hidupku, karyaku benar-benar membawa orang semakin dekat dengan Allah? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Kami kau ingatkan lewat sabda-sabdamu pagi ini, agar kami senantiasa
mendengarkan dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu yang Kau sampaikan lewat berbagai peristiwa, berbagai pribadi, maupun pengalaman-pengalaman yang kami alami. Engkau tetap menyapa kami, namun kadang-kadang kami kurang peka. Maka bantulah kami untuk lebih peka mendengarkan sabda dan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga tetap Kau dorong agar iman kami berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Agar akhirnya kami memiliki iman yang tangguh menghadapi tantangan dan kesulitan. Biarlah akhirnya semua orang boleh merasakan cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka pun tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan, mempunyai pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih atas perasaan panjenengan dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat, mendukung gereja dalam pewartaan lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga dana yang sungguh berguna untuk kemajuan gereja dan tegaknya kerajaan Allah. Terima kasih kepada para ketua lingkungan yang dengan sungguh-sungguh mengupayakan untuk memperbanyak kehadiran umat dalam setiap pertemuan, baik di lingkungan, baik dalam kelompok-kelompok kategorial, dalam kehadiran Ekaristi yang sungguh membuat gereja semakin berkembang. Profisiat kepada umat lingkungan yang betul-betul tergerak hati untuk hadir dalam berbagai pertemuan APP yang meningkat luar biasa. Jangan berhenti saat APP. Pertemuan lingkungan, misal lingkungan, pertemuan kitab suci, pendalam kitab suci, terus kita kembangkan. Agar akhirnya umat semakin mampu menjadi umat yang mandiri, semakin katolik, dan semakin apostolik. Setiap Jumat ada jalan salib yang diatur dengan Ekaristi. Mari kita hadiri supaya pertobatan kita semakin sempurna. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.